Jadi dengan Bapak Reza ya Pak ya? Ya dokter. Untuk usianya Pak? 34 tahun. Alamatnya tadi Pak di? Pelita Jaya. Pelita Jaya Pak ya. Nah Pak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya itu ada GCS, motorik sama sensorik. Terus ada pemeriksaan fisiologis sama patologis juga. Nah pemeriksaan GCS ini Pak, tujuannya itu untuk mengukur tingkat kesadaran. Nah untuk GCS sendiri dia itu mempunyai kepanjangan Glasgow, skala ya. Nah untuk pemeriksaan motorik itu merupakan bagian dari pemeriksaan sistem neurologis juga, bagian pemeriksaan defisit neurologis ini Pak. Nah untuk sistem yang dinilai itu ada bentuk dan volume dari otot, gerakan, kekuatan, tonus, dan refleks fisiologis dan patologis itu. Nah untuk yang terakhir itu ada sistem sensorik Pak. Untuk sensorik ini adalah menerima rangsangan dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak. Nah ini kita ini berharapnya respon dari otak itu sesuai sama yang diharapkan. Nah untuk pemeriksaannya itu saja. Apakah ada pertanyaan Pak? Tidak dokter. Jelas Pak? Jelas. Apakah Bapak bersedia Pak dilakukan pemeriksaan fisik ini? Sedia dokter. Sudah Pak, silahkan berbaring. Nah yang pertama tuh yang kita ukur itu tingkat kesadaran atau GCS. Nah tingkat kesadaran atau GCS ini ada 3 penilaian. Yang pertama refleks membuka mata, yang kedua verbal atau bicara, dan yang ketiga itu motorik. Nah untuk dari mata ini, jika tidak ada respon terhadap matanya berarti nilainya 0. Jika membuka mata dengan rangsangan nyeri nilainya 1, dan jika membuka mata dengan perintah nilainya 3, dan jika pasien membuka mata dengan spontan itu nilainya 4 Pak. Nah pada pasien ini pasiennya membuka mata secara spontan jadi nilainya 4. Nah untuk tes verbal atau bicaranya kita menanyakan beberapa hal kepada pasien. Bapak namanya siapa Pak? Reza Ardiansah. Iya. Usianya Pak? 34 tahun. 34 tahun ya Pak ya. Bapak tinggal di mana? Di Pelita. Pelita. Bapak lahir tanggal 1 Juli. 1 Juli. Oh ya Pak. Nah pada pasien ini, pasien berorientasi dengan baik atau dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik, maka kita nilai tes verbalnya itu 5. Nah selanjutnya itu tes motorik. Nah untuk tes motorik ini kita menyuruh pasien yang ini menggerakkan beberapa anggota badannya. Jika pasien ini menggerakkan dengan benar, maka kita nilai 6. Pak, coba angkat tangannya Pak. Stop Pak, tahan. Turunin Pak. Sebelahnya Pak. Angkat, tahan, turunin Pak. Coba Pak, matanya Pak kedipin. Nah pada pasien ini juga pasien bisa melakukan tes motorik dengan baik, maka nilainya 6. Jadi untuk tes GCS ini skor dari pasien itu 14 sampai 15, berarti itu tergolong kompos mentis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik. Nah untuk pemeriksaan motorik ini kita nilai bentuk dan volume otot, gerakan, kekuatan, tonus, refleks fisiologis, dan refleks patologis. Nah yang pertama itu lengan. Nah pada lengannya pasien ini kita inspeksi pertamanya. Sebelahnya juga Pak. Kita perhatikan bentuk dan ukuran ototnya. Kita perhatikan dulu bentuk dan ukuran ototnya, apakah seimbang atau ada bagian simetris atau tidak. Nah setelah ini kita lanjutkan dengan palpasi. Kita perlihatkan konsentrasi otot dari Bapak ini. Pada otot yang normal ini biasanya akan terasa kenyal. Nah jika pasien menderita kelumpuhan lower motor neuron, dia ini biasanya akan terasa lembek dan konsentrasinya itu ada. Nah untuk pada pasien ini konsentrasi ototnya ini baik, yaitu cukup nyala. Selanjutnya kita lihat bagian otot pasien ini apakah atrofi atau hipertrofi.
Nah, untuk hipertrofi sendiri dia ini ada yang normal dan ada yang tidak normal. Nah, dari kita lihat pada pasien, otot pasien ini tidak mengalami atrofi maupun hipertrofi. Nah, selanjutnya kegerakan. Nah, pemeriksa memposisikan pasien ini berbaring lurus dan pemeriksanya berdiri di sebelah kanan dari pasien. Nah, yang pertama, coba Pak angkat lengannya Pak. Stop Pak. Aduh. Coba ke atas lagi Pak, kuat nggak Pak? Aduh. Nggak kuat ya Pak ya. Coba sebelahnya Pak, nyeri. Stop Pak, nyeri Pak. Jadi dokter. Nyeri juga ya. Coba lurusin lagi Pak, nggak bisa Pak? Nah, untuk selanjutnya, coba Bapak geser Pak ini ke samping. Penyeri Pak. Di sini lagi nggak bisa ya Pak? Enggak. Sebelahnya Pak? Sama juga dokter. Nyeri sekali ya Pak ya? Ya. Nah, jika selanjutnya coba Bapak ingin Pak tangan Bapak Pak. Jari-jari Bapak. Nyeri nggak Pak? Enggak, sebelahnya Pak? Nyeri? Enggak. Enggak juga ya. Nah, selanjutnya yaitu kekuatan. Nah, pada pasien kita minta pasien untuk menekuk siku. Coba Pak tekuk sikunya Pak. Nyeri Pak? Enggak dokter. Enggak. Sebelahnya Pak? Apakah nyeri Pak? Enggak juga dokter. Tidak juga ya. Nah, selanjutnya pada tungkai pasien sakit Pak? Enggak dokter. Coba gerakin Pak. Sakit Pak? Enggak dokter. Untuk selanjutnya, coba Pak teguk lagi. Pak, teguk ya. Kuat enggak? Coba dorong Pak. Dorong ke depan. Udah lagi Pak. Dorong Pak. Selanjutnya itu pemeriksaan klonus paha. Nah, untuk pemeriksaan klonus paha ini pemeriksa memegang kulit di atas paha sisi yang sakit. Nah, Pak coba Pak. Coba Pak angkat kakinya Pak. Tujuannya ini untuk merasakan ada atau tidaknya kontraksi dari musculus quadriceps femoris. Ya. Sakit Pak. Enggak dokter. Nah, untuk selanjutnya pemeriksaan klonus kaki. Nah, kita memposisikan Ini lutut pasien kita posisikan agak fleksi. Lalu kita lakukan dulu. Selanjutnya dorsopleksi secara maksimal pada kaki yang sakit. Lalu kita lihat apakah ada kontraksi dari musculus triceps surae atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan sensasi taksil atau rabaan. Tangannya Pak. Itu Pak matanya Pak. Ini mana Pak? Mana Pak? Sebelah lagi Pak. Mana Pak? Mana Pak? Mana Pak? Oke ya. Nah, yaitu sensasi pada kaki. Mana Pak? Mana Pak? Sebelah lagi Pak kakinya. Ya. Kenapa? Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan sensasi suhu. Nah, adapun alat yang dipakai itu suhu dingin 5-10 derajat dan panas. Pak silakan berbaring Pak. Matanya tertutup ya Pak ya. Nah, tertutup. Untuk ini tabung panas ini. Dingin Pak atau panas? Dingin. Dingin Pak, panas? Dingin. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan untuk panasnya sendiri. Hangat Pak? Iya hangat. Lagi Pak? Hangat? Hangat. Ini Pak, hangat? Hangat. Ini Pak? Hangat. Ini Pak? Hangat.
Nah, selanjutnya itu yaitu pemeriksaan sensasi gerak dan posisi. Dari pasien ini harus keadaan relaksasi. Benar Pak, tangan apa? Tangan. Lagi Pak. Tadi posisi tangannya kayak gimana Pak? Ya Pak, benar. Nah, selanjutnya pemeriksaan sensasi getar atau vibrasi. Alat yang dipakai itu garpu talas 128 Hz. Nah, yang pertama kita getarkan lampu talas terlebih dahulu dengan jalan ujung garpu lalu dipukulkan pada benda padas atau benda keras yang lain. Nah, kita coba dulu. Nah, setelah itu terasa Pak getarannya? Rasa betul. Getarannya? Rasa. Pak? Rasa. Ya. Rasa. Bisa Pak? Rasa. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan sensasi tekan. Nah, alat yang dipakai benda tumpul atau ujung jari kita juga bisa dipakai. Pasien ini dalam posisi berbaring dan mata tertutup. Sakit Pak? Gimana Pak? Tunjuk Pak. Ya benar. Sakit Pak? Sakit. Dokter, ya benar. Sakit Pak? Sakit. Baiklah. Lakukan juga pada bagian-bagian lainnya. Mungkin itu pemeriksaan dari saya. Jadi Pak, untuk hasilnya sebenarnya Bapak ini masih tergolong cukup normal Pak ya, cuman ada bagian nyeri pada bagian tangannya dan ada bagian nyeri juga pada ujung kaki yang saat saya tekankan tadi ya Pak ya. Untuk hasilnya akan saya beritahu secepatnya ya Pak ya. Ya dokter. Ya,